Shalom, selamat datang pada ibadah Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 6, 17 Juli 2022 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Martinus Richard Haurisa, STH, Gembala Sidang GKO Depok 1. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 6, 17 Juli 2022 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta John Patar Situmeang MTH, Pendeta GKO Non-Gembala Sidang. Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 17 Juli 2022 pukul 7.30 WIB di GKO Depok 1. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 17 Juli 2022 pukul 12.00 bersama Pendeta John Patar Situmeang MTH. Ibadah remaja taruna dilayani Minggu 17 Juli 2022 pukul 7.30 WIB di GKO Depok 1 lantai 2. Kegiatan Komisi Pemuda. Komisi Pemuda melaksanakan nonton bareng pemuda pada Minggu 17 Juli 2022 pukul 17.00 di GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi Pelayanan Wanita dilaksanakan Minggu 17 Juli 2022 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Persekutuan Dorcas dilaksanakan Selasa 19 Juli 2022 pukul 10.00 di GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga dilaksanakan Kamis 20 Juli 2022 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Ibadah Komisi Wanita PGIS dilaksanakan Kamis 21 Juli 2022 pukul 16.00 di Gedung HKBP Depok 2. Ibadah Komisi Lansia dilayani oleh Pendeta Martinus Richard Haurisa pada Jumat 22 Juli 2022 pukul 10.00 di GKO Depok 1. Doa puasa Persekutuan Doa Jemaat dilayani Sabtu 23 Juli 2022 pukul 17.00 sampai 18.00 di GKO Depok 1. Ibadah Komisi Pelpri akan dilayani Sabtu 23 Juli 2022 pukul 19.30 WIB. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 17 sampai 23 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 6, 17 Juli 2022 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Martinus Richard Haurisa, STH, Gembala Sidang GKO Depok 1. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 6, 17 Juli 2022 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta John Patar Situmeang MTH, Pendeta GKO Non-Gembala Sidang. Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 17 Juli 2022 pukul 7.30 WIB di GKO Depok 1. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 17 Juli 2022 pukul 12.00 bersama Pendeta John Patar Situmeang MTH. Ibadah remaja taruna dilayani Minggu 17 Juli 2022 pukul 7.30 WIB di GKO Depok 1 lantai 2.
gereja yang belajar. Ambil 10 ayat 38 sampai 42. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa himbauan. Yang pertama, untuk bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama dalam ibadah, dimohon untuk tidak mengaktifkan handphone selama ibadah berlangsung. Kedua, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kecil, dimohon juga untuk tetap membuat anak-anak duduk tertib selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, dimohon untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan sehingga ruang ibadah tetap bersih. Bapak Ibu jemaat, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bagi Allah. Kita akan bersaat teduh sejenak. Kita melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Bapak Ibu jemaat, mendasari kebaktian kita pada hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 39 yang berbunyi sebagai berikut. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40. Sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Kita mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penembus dosa kami mohon. Jauhkanku dari celah, hatiku amat
Jemaat kami undang untuk berdiri. Sidang jemaat yang terkasih, sebab itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 5 sampai 8 yang berbunyi demikian. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat duduk kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Matius 9 ayat 13 sebagai berikut. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Saat kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku, hingga pada sisimu, di rumahmu ku tinggal tetap, makin akrab padamu. Yesus, ini doaku, tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Bapak Ibu jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat kata Alkitab dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sementara persembahan diedarkan, kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Keesaan nomor 283 bait 1 sampai 2. Ku dengar berkat-Mu turun.
kuasa. Aku pun kasihani aku pun. Mari kita berdoa bersama menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah dengan bernyanyi dari Kidung Keesayan 288 bait pertama dan kedua. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, yang kami puji dan kami muliakan. Di pagi hari ini Tuhan, dengan nafas kehidupan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, berlimpah sukacita di hati kami, sehingga kami boleh berikan pujian yang terbaik dalam ibadah minggu kami di pagi ini. Kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau Allah yang layak terima puji dan sembah kami dari umat yang Engkau tebus, dari umat yang Engkau kasihi. Pada saat ini Bapa, kami akan duduk manis untuk mendengarkan sabda-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami mendengarkan, merenungkan dengan sukacita, berlimpah berkat ketika kami duduk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, Engkau yang tidak terbatas melampaui segala akal pikiran kami, mengurapi hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan tuntunan kuasa Roh-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Dengan segala hormat dan penuh rasa syukur saya undang untuk berdiri. Kita menghormati firman Allah. Judul perikopnya yang ada di situ Maria dan Marta. Kita baca berganti-gantian, kita mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani.
Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kuasanya pada pagi hari ini saya kembali membawakan firman Tuhan kepada kita semua yang sudah sama-sama kita baca dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Bahkan kita pada saat ini juga nanti akan menaikkan skala doa syafaat kita bersama. Sungguh suatu sukacita boleh bertemu kembali, apalagi bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Allah yang menjadi penerang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema di Minggu Pentakosta yang ke-6 ini pada tanggal 17 Juli adalah gereja yang belajar. Selama beberapa minggu, 3 minggu ini saya rasa 2 minggu yang lalu juga kita bertemakan gereja yang menghadirkan damai sejahtera Allah. Pada minggu yang lalu juga kita belajar kebenaran firman Tuhan, gereja menghadirkan belas kasihan Allah. Lalu pada minggu ini, hari ini kita belajar gereja yang belajar, tepatnya Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi konteksnya, gereja bukan berdasarkan gedungnya, gereja itu adalah orangnya, kita yang hadir pada saat ini dalam ibadah ini yang mendengarkan bersama-sama firman Tuhan pada pagi ini. Gereja menjadi tubuh Kristus yang taat kepada kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Jadi gereja yang taat itu kepada kepala gerejanya. Kepala gereja itu bukan pendeta, kepala gereja itu bukan majelis atau penatua, tetapi kepala gereja itu adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Jadi bukan jabatan gerejawi kepala gereja, tapi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketaatan kita sebagai umat yang ditebus, ketaatan kita sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari dengan dinyatakan mendengarkan apa yang dikatakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Kita yang hadir pada saat ini, saya sebagai pelayan firman, pelayan liturgi, Bapak Ibu penatua, bahkan Bapak Gembala sidang, jemaat Tuhan, semua mendengarkan apa yang dikatakan Kristus Yesus kepala gereja, yang itu yaitu pada saat ini melalui firman-Nya, bahkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari konteks Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini, ada 2 tokoh yang sudah tidak asing lagi kita dengar, karena kita juga sering mendengarkan firman ini. Tapi bagi kita semua firman Tuhan itu selalu baru, amin. Gak ada firman Tuhan itu kuno, tidak ada firman Tuhan itu sudah basi. Firman Tuhan itu selalu baru, karena kita selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar karakter dan sikap yang pertama dari Marta. Yang pertama,
Kita lihat bagaimana Marta di ayat 38, ayat 40 dan ayat 41. Ayat 38 dia menerima Yesus di rumahnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam suatu perjalanan, Marta menerima Yesus di rumahnya. Lalu yang kedua kita lihat bagaimana karakter dan sikap Marta ini. Dia seorang pribadi yang sibuk sekali melayani. Bukan melayani dirinya sendiri, tetapi apa? Melayani tamu istimewa. Karena Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Benar ya Bapak Ibu? Ceritanya itu di Alkitab ini. Dia menjamu tamu istimewa. Tetapi kita melihat, saya tidak menyalahkan di sini, Marta menjadi pribadi yang terjebak pada tradisi atau budaya. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Berdasarkan tradisi dan agama Yudaisme, bahwasannya perempuan itu adalah golongan kelas 2. Dan perempuan itu juga urusannya urusan domestik. Urusan domestik maksudnya di sini adalah urusan di rumah, tidak terlibat dalam urusan-urusan lain. Kita masuk ke dalam agama, dalam Yudaisme perempuan itu tidak boleh mengajar, posisi duduk di sinagoge, ya kan, terpisah dari laki-laki. Lalu bila ada sesuatu yang ingin diketahui dirinya, maka ingin dipahaminya, dia tanya kepada suaminya di rumah. Tidak bisa di tempat publik. Lalu yang terakhir, pengajaran hukum Taurat juga sejak masa anak-anak, perempuan itu juga tidak dianggap penting. Kita lihat di sini tradisi, terjebak pada tradisi yang dilakukan oleh si Marta. Lalu kita lihat juga pada ayat yang ke-40, dia khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Makanya dia protes kepada Yesus supaya Maria membantu dia yang sedang menjamu, hospitality atau keramah tamahannya kepada tamu istimewa tadi. Lalu dalam karakter dan sikap dari Marta ini yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini adalah di sini bukan skala prioritas, bukan skala yang utama yang dimaksudkan Yesus. Sekali lagi yang dilakukan oleh Marta tidak salah. Yang dilakukan oleh Marta baik dan itu penting, tetapi bukan skala prioritas dengan duduk mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apakah ada skala prioritas dalam kehidupan kita? Seorang pekerja dalam pekerjaannya skala prioritasnya adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Kalau pada saat ini perusahaan-perusahaan membutuhkan orang-orang yang multitasking katanya. Tetapi kalau tidak memprioritaskan Allah juga di atas segalanya, apa yang terjadi? Dalam pelayanan juga, saya dan beberapa teman-teman juga, kalau kita melakukan pelayanan, kalau kita melakukan pekerjaan kita, kalau tidak tertuju kepada Yesus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka kita akan mengalami kelelahan atau frustasi, bahkan kita juga akan mengalami menyalahkan diri sendiri dan ada iri hati. Itu akibat kalau kita tidak tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Bapak Ibu yang terkasih? Lalu yang kedua, kita akan melihat bagaimana karakter dan sikap pribadi yang kedua, yaitu dari Maria di ayat 39 dan 42. Di ayat 39 setelah Marta menerima Yesus di rumah itu, maka Maria mendatangi Yesus.
Yang kedua, Maria duduk dan terus mendengarkan. Lalu yang ketiga, berdasarkan tafsiran yang saya baca juga, di sini Maria berani menabrak, Maria berani melabrak tradisi-tradisi Yudaisme tadi. Karena apa Bapak Ibu? Etikanya membantu si Marta di dapur itu harus dilakukan juga oleh si Maria. Lalu yang kedua, duduk di bawah kaki Yesus. Tradisi dalam agama Yahudi, Yudaisme, laki-laki dan perempuan itu, ya Bapak Ibu, guru-guru atau rabi-rabi itu tidak akan mau mengambil perempuan menjadi murid-murid utamanya yang akan duduk di bawah kakinya. Tapi di sini Maria terobos itu. Maria di sini dobrak itu, labrak itu, tradisi-tradisi itu. Dia duduk mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti cerita yang minggu lalu kah Bapak Ibu, benarkah? Di dalam Lukas 10 ya. Tema firman Tuhan minggu lalu, gereja menghadirkan belas kasihan Allah ya. Kejadiannya adalah ada seorang yang hendak melakukan perjalanan tapi terjadi perampokan toh. Ada beberapa orang yang di situ Bapak Ibu. Ada ahli Taurat, imam, melewati toh. Tetapi apa, orang Samaria ini enggak pandang. Dia terobos itu, perbedaan-perbedaan itu. Dia labrak tradisi-tradisi itu yang seharusnya enggak bisa baku sentuh. Maaf, bukan konotasi negatif. Tidak bisa, karena ada ya sejarah yang tidak enak. Makanya apa? Tapi orang Samaria itu terobos itu. Karena yang terpenting bagi dia menunjukkan belas kasihan itu kepada orang yang membutuhkan. Sama seperti Maria ini. Dia labrak itu, dia terobos itu tradisi-tradisi itu. Karena apa Bapak Ibu? Sikapnya menyatakan penghargaan kepada Yesus sebagai guru dan kesediaannya untuk diajar. Lalu dekat, berkat yang sangat besar mendengarkan perkataan pengajaran dari Yesus tidak disia-siakannya. Karena Yesus alami ya, datang, nyata datang, dituliskan di sini kepada si Maria dan Marta. Karena apa Bapak Ibu? Dia menentukan prioritasnya di sini. Skala prioritasnya duduk mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita melihat dua karakter dan sikap ini antara Marta dan Maria, kembali saya tidak mau menyalahkan Marta. Karena apa Bapak Ibu? Kalau saya menyalahkan Marta, turun dari mimbar ini saya nanti kena. Karena apa? Ibu-ibu nanti kalau ada pertanyaan, kalau ibadah rumah tangga sudah di rumah-rumah, kalau COVID sudah berlalu, akhirnya ibu-ibu juga enggak lagi buat-buat kue di belakang toh. Benar ya? Benar. Mama saya aja saking bahasa Batangnya heboh. Misalnya pertanyaan Siregar, kumpulan Siregar ada ibadah gitu, mama sudah sibuk. Saya bukan mau meniadakan itu, bukan mau melaga antara si Marta dan si Maria. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, ada yang lebih prioritas dalam kehidupan kita, yaitu Yesus dan firman-Nya. Amin. Itu Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, Yesus dan firman-Nya. Dalam dunia sekolah minggu, bagaimana kita benar-benar bersedia untuk mentaati, bagaimana kita benar-benar untuk membagikan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. Pengajaran di dalam sekolah minggu yang dalam konotasinya hanya 2 jam, apakah respon kita terhadap pengajaran diberikan oleh guru-guru sekolah minggunya di gereja?
Apakah cukup hanya tugas dari guru sekolah minggu, sementara orang tua hanya duduk manis sudah selesai, bukan tugas kami lagi? Adakah kita ketika pulang gereja anak-anak kita tanya kepada mereka, anakku apakah ada ayat hafalan padamu hari ini? Amin. Saya pernah bilang sama seorang tua, ibu bukan di sini. Ibu ada tanya enggak apa ayat firman Tuhan, ayat hafalannya kepada hari ini? Enggak, udah cukup, itu hanya tugas guru sekolah minggu. Halo Bapak Ibu, guru sekolah minggu sama kayak guru di sekolah toh. Guru di sekolah 8 jam, 6 jam. Guru sekolah minggu di gereja 2 jam. Orang tua 24 jam, 22 jam bersama anak yang dikasihinya. Adakah kita kalau memang memprioritaskan Tuhan dan firman-Nya, adakah bertanya, anakku adakah ayat hafalan diberikan kakak-kakak guru sekolah minggumu? Ada mama, mari kita sama-sama buka. Demikian juga dengan remaja taruna yang pada saat ini sedang mengalami pertumbuhan untuk menuju kedewasaan. Apakah orang tua juga sama seperti sekolah minggu tadi, hanya cukup ditanamkan oleh guru-guru pengasuh remaja taruna? Demikian juga dengan pemuda yang sudah lepas CD, yang sudah angkat CD, yang sudah katekisasi. Apakah juga tetap selalu menunjukkan pribadi yang memprioritaskan Allah dan firman-Nya itu? Nah, bagaimana dengan kita? Apakah sudah cukup kita katakan saya sudah senior untuk firman Tuhan, maka saya tidak perlu lagi Tuhan dan firman-Nya? Penting Bapak Ibu yang terkasih. Penting dalam kehidupan kita. Mau apapun itu, anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, usia emas, selalu penting firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Kita akan lihat banyak hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita taat mendengarkan firman Allah. Sekarang bagaimana dengan kita sendiri? Bersediakah atau tidak? Teruskah mendengarkan firman Tuhan? Teruskah berdoa dan baca firman sebelum berangkat kerja? Ataukah kita pada saat ini mengalami kekeringan? Kekeringan rohani dalam diri kita karena apa? Ini lewat saja. Persekutuan-persekutuan yang ada di gereja lewat saja. Bahkan yang namanya acara-acara rohani ya untuk membangkitkan iman kita ya sudah biasa saja. Jangan sampai kita mengalami mati rohani. Benar ya Bapak Ibu? Jangan sampai kita mengalami mati rohani. Gereja pun tidak diikuti lagi, firman Tuhan pun sudah tidak penting lagi. Persekutuan yang ada, persekutuan Pelpri, PW, remaja taruna, sekolah minggu, lanjut usia, ibadah rumah tangga udah gak penting lagi. Mari firman Tuhan ini datang membaharui kita pada masa kini. Yesus yang terangkat ke surga, yang pada saat ini secara fisik tidak bisa kita pandang, tetapi bisa kita pandang dengan mata iman kita. Di dalamnya ini banyak sekali kekuatan-kekuatan yang kita peroleh Bapak Ibu terkasih. Saya sendiri sebagai pendeta muda, sebagai pendeta yang baru ditabiskan hampir 4 bulan, selalu belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau ada istilah dunia pendidikan long life education, maka kita sampai akhir kita menutup mata. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadilah pribadi yang terus bersedia untuk mendengar, mempelajari, mentaati dan mengerti firman Tuhan. Yang kedua, tentukan prioritas kita pada saat ini.
semua kalangan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Banyak hal yang luar biasa ketika kita duduk mendengar firman Allah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa, syafaat kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu untuk selalu bersedia belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kami terus haus akan kebenaran firman-Mu, banyak hal-hal luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus prioritaskan Engkau ya Tuhan, firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu termeterai di hati kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sendengkan telinga-Mu Tuhan untuk setiap seru doa syafaat kami di pagi hari ini. Jadilah dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga Bapak Darman Melau, keluarga Bapak Sugito Bartolomeus, keluarga Bapak Sarotona Zega, keluarga Bapak Eko Suryanto, keluarga Bapak Julen Tamonop, keluarga Bapak Teguh Budi Setiawan, keluarga Bapak Daniel Tony Herdianto, keluarga Bapak Christian Freddy Samara, keluarga Bapak Lianto Winata Fakon, keluarga Bapak Yuki Kurniawan Hendarto. Bapa, berkati mereka berlimpah-limpah keluarga demi keluarga. Apa yang menjadi permasalahan hidup pada saat ini, Engkau Allah yang campur tangan. Segala masalah boleh diselesaikan karena kami punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan setiap hubungan antara orang tua, suami istri, hubungan orang tua dengan anak-anak, biarlah tetap harmonis ya Bapa. Tetap selalu menjalankan kasih Kristus itu dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ada damai sejahtera Allah, ada kerukunan satu sama lainnya tercipta antara keluarga-keluarga ini. Biarlah selalu menunjukkan kehidupan yang semakin berharap kepada Allah kami yang dahsyat. Bahkan pada saat ini juga kami berdoa Bapa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit atau pemulihan. Untuk Ibu Sumihar Tobing, Ibu Lemina Turnip Sialohu, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Jilian Mairuhu, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Max Kumolontang, Saudara Vigo Aiheri, Bapak Joni Bahtiar, Saudari Mona Aheri, Saudari Winona Mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan menjadi milik anak-anak Tuhan yang percaya kuasa mujizat-Mu dinyatakan dalam diri mereka yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Bahkan yang dalam pemulihan akan semakin nyata pekerjaan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka semakin sehat, boleh normal kembali melakukan segala aktivitas pekerjaan mereka, bahkan sekolah mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk mereka yang bersuka cita pada satu minggu ini atas pertambahan usia mereka. Saudara Julianto Gunawan pada hari ini, Bapak Teddy Kaster Sianturi pada hari ini, Saudara Gavin Febriano pada hari ini, Bapak Gabriela C pada hari ini, Saudari Zipora Andina Putri Serapim 18 Juli,
Ibu Yohana Yuliati 19 Juli, Zevanya Gloria Pati 19 Juli, Ibu Unen Ulpiah 20 Juli, Saudara Stanley Audrey Fresh Siwabesi 21 Juli, Ibu Farida Isbuea SKM MPH 21 Juli, Bapak Hari William Laisina 21 Juli, Ibu Trisila Noviolan Watimena 21 Juli, Saudara Ganevo Hamsi Payer 22 Juli, Ibu Aisyah Rifai 23 Juli. Berkati mereka Tuhan berlimpah-limpah dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang sekolah akan meraih cita-citanya, impiannya bersama Tuhan Yesus. Bahkan yang mencari teman hidup akan menemukan teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang seiman dan yang sepadan. Bahkan yang berumah tangga terus Engkau berkati Bapa dalam kehidupannya. Biarlah dengan pertambahan usia ini semakin dekat dan takut akan Tuhan. Berkati Bapa seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Jemaat-Mu yang juga sudah beribadah tadi pada pukul 6. Berkati seluruh jemaat-Mu juga yang tidak hadir pada saat ini. Biarlah Bapa iman jemaat-jemaat Tuhan di GKO Depok 1 terus bertumbuh. Tidak selalu mengutamakan urusan duniawi ini Tuhan, tapi memprioritaskan Engkau ya Bapa dalam kehidupan mereka, hubungan pribadi dengan Tuhan, bahkan jemaat yang ada di sini. Karena itu penting juga dalam pertumbuhan iman mereka sebagai pengikut-Mu. Berkati Bapa agar terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan, mulai anak-anak hingga orang tua di usia emas. Berkati Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Haruisa dan keluarga. Menjadi keluarga yang terus berharap kepada Tuhan, bahkan hamba ini Engkau pakai lebih luar biasa lagi dalam pelayanannya di Depok 1 ataupun di luar GKO Depok 1. Berkati Bapak Ibu Majelis, para penatua yang ada di tempat ini beserta keluarganya. Biarlah Bapak Ibu penatua semakin tulus ikhlas dalam panggilannya sebagai hamba Tuhan di tempat ini sebagai pelayan-Mu Bapak. Biar hubungan satu dengan lainnya tetap seia sekata dan nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati koster, berkati tata usaha, berkati security, berkati supir gereja beserta keluarga masing-masing. Biarlah Bapa selalu berharap kepada Engkau, bahkan keluarga mereka akan terus baik-baik saja dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, biarlah mereka boleh menerima pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka sudah lelah kuliah Tuhan dan saat ini akan mencari pekerjaan Tuhan yang campur tangan. Biarlah pengharapannya tidak hilang Bapa dalam pencarian pekerjaan ini. Yang mencari pasangan hidup Tuhan antarkan yang seiman dan yang sepadan. Berkati mereka janda duda. Di dalam peran sebagai orang tua tunggal, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Bahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia, di usia emas ini, sampai memutih rambutnya, pemeliharaan Tuhan akan terus dinyatakan. Engkau mengasihi mereka, Engkau memberkati, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Biarlah juga anak-anaknya, cucu-cucunya terus memperhatikan orang tua kami di usia emas ini. Biarlah kasihnya tidak lepas kepada orang tua mereka yang terkasih. Bahkan untuk anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan, bersatu hati kami, panggil pulang mereka kembali. Keselamatan itu hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Di luar Engkau tidak ada keselamatan. Kami percaya Yesus mati bagi kami orang berdosa. Mereka yang telah meninggalkan Tuhan akan kembali dan bertobat dan menjadi pengikut-Mu. Berkati bangsa negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, pemerintah kota Depok, bahkan setiap kecamatan, kelurahan yang ada di Depok ini, RT, RW Engkau berkati Bapa, pemimpin-pemimpin yang bersih dari atas sampai bawah, yang takut Tuhan, menjauhkan korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan tindakan rasisme, radikalisme, terorisme, intoleransi akan semakin dipulihkan dari tempat kami, dari kota kami, dari provinsi kami, dari bangsa Indonesia ini.
Bahkan kami bersyukur untuk pekan sekolah minggu yang boleh berlangsung dengan sukacita pada kemarin. Anak-anak bersukacita Tuhan karena boleh bertemu dengan teman-temannya, pengasuh-pengasuh sekolah minggunya. Biarlah acara ini terus bisa berlanjut Bapak, untuk bisa menjaga tali persaudaraan antara anak-anak sekolah minggu. Berkati selalu guru-guru sekolah minggu, hikmat pengertian terus Tuhan tambah-tambahkan bagi mereka, agar selalu diberikan kekuatan dalam mengasuh, dalam mendidik anak-anak yang dititipkan dalam pelayanan di sekolah minggu. Tuhan pakai mereka guru-guru sekolah minggu dengan luar biasa dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah kami. Untuk segala aktivitas pekerjaan kami sepanjang 1 minggu ini, kami mau serahkan kepada Tuhan yang berkarya dan berkuasa sepenuhnya. Kami berjalan bersama Tuhan, melibatkan Tuhan, maka kami akan aman dan mengalami damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk berdiri. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Ngamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam, gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya. Tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembalilah dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Gereja bagai bahtera diatur awaknya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Berikan kesempatan untuk bersaat teduh sejenak.